Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauluhu al-mughla bidhammil mim wa fathil lam min agla aw bi fathil mim wa kasril lam minal ghuliya. Ghuliya apa gula ini? Jadi kata mughla ini bisa dua ya, bisa mughla bisa magli. Karena mughla berarti sulasi mazid rubai af'ala yuf'ilu. Kalau magli berarti sulasi mujarrad ya, sama seperti marmiyun. Keduanya isim maf'ul. Maknanya direbus ya. Habis tahlaka fihil khalid bihaitsu la yaslubuhu ismul ma. Jadi air mutlak itu mencakup air yang tercampur oleh barang yang bisa tercampur oleh air, tapi benda itu hilang, benda itu lenyap di dalamnya. Itu namanya mustahlik ya. Wal mustahliku fihil khalid walladzi lam yughayyirhu dzalikal khalid la hisyan wala takdiron. Jadi ada air yang misalkan ada air banyak ya, kemudian ada tinta yang menetes ke dalamnya, lalu tinta itu karena sangat sedikit maka dia hancur di dalam air. Itu namanya istihlak ya. Asalkan benda yang mencampuri air itu tidak merubah sifat air, maka air itu masih tergolong tohir mutahhir. Qauluhu qaidin bi fathil kaf wa sukunil ya ala anau masdarun ma'tufun ala qaulihi bila qaidin. Kata qaidin ini huruf ya-nya disukun ya. Jadi bacanya tidak qaid tapi qaidin. Aw bi dhammi awalihi wa kasril ya'il mukassarah, atau bisa dibaca fi'il madhi quyida. Jadi membaca qaidin itu salah ya. Ya-nya ditasdid kemudian di kasrah itu salah. Yang benar itu ya-nya sukun qaidin. Ala annahu fi'lun mabniun majhul ma'tufun ala qaulihi wa in rasakha. Jadi kata qaidin ini ma'tuf alahnya kemana tergantung cara bacanya. Kalau dibaca qaidin itu atofnya ke kata bila qaidin. Kalau dibaca quyida fi'il madhi itu atofnya ke in rasakha. Illa muqayyadan ay bi idafatin kama iwardin aw bi sifatin kama indafik aw bilamil ahdi kalma fi qaulihi na'am idaraatil ma. Jadi air yang hanya disebutkan, air yang kalau kita mengatakannya tidak hanya kata air saja tapi ada tambahannya, itu namanya muqayyad ya. Itu namanya muqayyad. Ini sebenarnya dalam Fathul Mu'in kata ila muqayyadan ini adalah menjelaskan air yang tidak mutlak ya. Qaidun bimuwafaqatil waqi ma la yadhkaru ila muqayyadan kama ilwardi. Jadi di sini dicontohkan muqayyad atau air yang kita menyebutnya pasti ada tambahan kata lain selain air, itu kadang bisa idhofah. Contoh ma'iwardin ya. Ma'warat itu ya air mawar, atau contoh yang disifati ma'in dafik, itu dalam Quran kan ada khuliqa min ma'in dafik ya. Ma'in dafik ini ya maksudnya sperma ya, air yang dafik itu cara muncrat ya tumpah, atau maksudnya mengalir dengan deras, itu dafik. Cara keluarnya tidak mengalir tapi muncrat, itu namanya dafik. Atau air yang ada alnya dan isi air itu sudah ditentukan, itu namanya ahdi ya. Contohnya sabda Nabi di saat Nabi ditanya apakah orang yang mimpi berhubungan badan itu wajib mandi atau tidak, Nabi menjawab kalau melihat air maka wajib ya. Air di sini yang dimaksud adalah sperma ya. Jadi muqayyad atau tambahan kata setelah air itu bisa tiga, bisa idhofah, bisa sifat, bisa lam. Qauluhu ghairu mustamal fi fardhi taharah ay ghairu muaddin bihi malabudda minhu. Jadi maksud mustamal adalah digunakan untuk hal-hal yang tidak bisa dihindari. Fal muradu bil fardhi malabudda minhu. Jadi yang dimaksud kata fardu dalam Fathul Mu'in itu bukan fardu yang lawan dari haram ya, tetapi hal-hal yang tidak bisa dihindari. Asimasah subitarkihi amla ibadatan kana amla. Kata fardu ini baik meninggalkannya dosa atau tidak, baik berupa ibadah atau tidak. Fasa milama abudu isabi walau ghairu mumayyiz bi anwadu ahwalihi litawaf fa huwa mustakmal li'annahu adda bihi malabudda minhu
Wa in kana la itsma alaihi bitarki. Jadi karena fardu diartikan dengan hal yang tidak mungkin dihindari, hal yang tidak mungkin ditinggalkan, maka hal ini mencakup air wudhu anak kecil. Ada anak kecil yang diajak ayahnya haji, naik haji. Dia tentunya kalau mau tawaf itu kan harus wudhu, karena syarat tawaf itu kan suci ya. Anak kecil itu diwudhui oleh ayahnya, Lah, air yang digunakan wudhu oleh anak kecil itu juga termasuk mustakmal, karena air itu digunakan melakukan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Sesuatu yang tidak bisa dihindari itu maksudnya ya tawaf itu, wudhu untuk tawaf. Jadi mau melakukan tawaf itu kan harus wudhu. Ya, wudhu ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari kalau mau tawaf ya. Kalau mau tawaf berarti mau tidak mau harus wudhu. Wudhu itu namanya malabudda minhu. Lah, ini kan anak kecil ya. Anak kecil itu kan belum bisa dihukumi dosa atau pahala, belum bisa mendapat dosa atau pahala. Jadi andai kata anak kecil ini tidak wudhu ya tidak apa-apa, wong dia belum balik ya. Jadi walaupun air itu walaupun yang menggunakan andai kata tidak melakukannya dia tidak berdosa, itu airnya tetap dikatakan mustakmal. Wa samil aidan ma'aghus lil kafir li tahila li halilihal muslim li annahu adda bihi ma la budda minhu. Air ini mencakup juga air bekas ya, air yang digunakan mandi oleh perempuan kafir. Nanti dalam bab nikah itu kan seorang muslim boleh menikah dengan non muslim ya, tapi syaratnya itu ketat sekali. Bahkan mungkin saat ini sudah tidak bisa ditemukan lagi itu. Non muslim itu kan syaratnya harus Nasrani atau Yahudi, dan itu pun harus mereka yang masih murni agamanya. Ya sekarang ya sulit ya. Ini ada contoh di sini. Ada perempuan kafir yang memiliki suami Islam, kemudian dia haid ya, perempuan kafir ini haid. Lalu dia suci. Nah, walaupun dia kafir, tapi agar dia bisa berhubungan badan dengan suaminya itu juga harus mandi. Walaupun dia kafir ya. Lah, air yang digunakan mandi oleh perempuan kafir supaya dia halal untuk suaminya yang Islam, itu juga airnya termasuk air mustakmal. Karena air itu digunakan melakukan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Sesuatu yang tidak bisa dihindari ya tadi. Maksudnya sesuatu yang tidak bisa dihindari itu kalau dinisbatkan ke tujuannya ya. Seorang kafir perempuan kalau mau berhubungan badan dengan suaminya yang Islam itu dia kan harus mandi dulu. Dan mandi itu namanya sesuatu yang tidak bisa dihindari untuk kebolehan hubungan badan. Fa wa syamila ma'awdu'il hanafi wa ilam yakun ghusluha ibadah. Walaupun mandi yang dilakukan oleh kafir perempuan tadi itu tidak mandi ibadah karena dia kafir, tapi airnya tetap dihukumi mustakmal ya. Alasannya tadi karena fardu dalam kitab Fathul Mu'in itu artinya malabudda minhu, sesuatu yang harus dilakukan.